what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu mengenai batasan teknologi umum dengan layanan keperawatan yang beranggotakan saya Adila Syafina Putri, saya Aulia Fabisa, saya Radha Istiqomah, Saya Yahya Irfanto. saya Siti Najwa Cahyani, saya Salah Hamdana, saya Amanda Kasari. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang batasan teknologi informasi umum dengan layanan keperawatan. Diatur dalam Permenteri Kemenkes nomor 15 tahun 2013 tentang pelayanan keperawatan. Permenteri Kemenkes mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan keperawatan termasuk sistem informasi keperawatan. Batasan teknologi informasi umum dalam pelayanan keperawatan mencakup yang pertama, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan keperawatan termasuk sistem informasi kesehatan dan sistem informasi keperawatan. Yang kedua, fungsi sistem informasi keperawatan seperti proses keperawatan pasien, pendokumentasian asuhan keperawatan, manajemen asuhan keperawatan, dan evaluasi berikut dengan dokumentasinya. Yang ketiga, peran teknologi informasi umum dalam pelayanan keperawatan seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumentasi asuhan keperawatan, manajemen keperawatan, dan penelitian keperawatan, serta memberikan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang batasan penggunaan teknologi informasi dalam layanan keperawatan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang manfaat menggunakan teknologi informasi dalam layanan keperawatan. Apa aja sih itu? Yang pertama, ada kecepatan dan efisien yang memungkinkan akses cepat terhadap data pasien dan mengurangi waktu administrasi, memungkinkan fokus lebih pada perawatan. Lalu yang kedua, ada penyampaian informasi yang tepat yang membantu menyampaikan informasi yang tepat pada waktu yang tepat kepada tim perawatan dan pasien. Nah, lalu yang ketiga, ada peningkatan koordinasi perawatan. Teknologi informasi yang membantu dalam koordinasi efektif antara dokter, perawat, dan profesional medis lainnya untuk perawatan yang lebih baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan manfaat ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teknologi informasi yang digunakan dalam layanan keperawatan. Apa aja sih? Yang pertama, ada sistem informasi manajemen atau bisa disingkat dengan SIM. Lalu, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu ada mengelola data pasien, administrasi, dan sumber daya rumah sakit secara terpadu. Lalu, yang kedua itu ada teknologi rujukan elektronik. Contohnya itu seperti memfasilitasi rujukan pasien antar layanan keperawatan primer dan sekunder. Nah, yang terakhir ada aplikasi pemantauan pasien, yaitu seperti memungkinkan pengawasan pasien jarak jauh dengan teknologi yang tersinkronisasi. Nah, berikutnya ada tantangan dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam layanan keperawatan. Yang pertama itu adalah biaya implementasi teknologi. Biaya implementasi teknologi dalam layanan keperawatan adalah semua biaya yang terkait langsung dengan penerapan dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung layanan keperawatan kesehatan. Nah, yang kedua ada kesulitan mengintegrasikan sistem yang sudah ada karena penyesuaian kebijakan dan regulasi. Nah, mengintegrasikan sistem yang sudah ada dapat memerlukan penyesuaian kebijakan dan prosedur yang sudah ada untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi dan keamanan data yang relevan. Nah, yang ketiga ada resistensi dari tenaga medis untuk beradaptasi. Resistensi dari tenaga medis untuk beradaptasi dalam teknologi pelayanan keperawatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketakutan akan perubahan, kekhawatiran akan penggantian pekerjaan manusia dengan otomatisasi, dan kurangnya pemahaman tentang teknologi tersebut. A few moments later.
Selanjutnya, peran perawat dalam penggunaan teknologi informasi dalam layanan keperawatan meliputi pelaporan data pasien, pengawasan sistem informasi, dan pelatihan dan bimbingan. Nah, adapun pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi informasi bagi tenaga medis yaitu akses informasi medis, mempelajari cara menggunakan sistem informasi medis untuk akses yang cepat dan akurat. Manajemen data kesehatan yaitu pelatihan dalam pengelolaan data kesehatan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, adapun untuk kemitraan teknologi dan perawatan yaitu perkembangan keterampilan perawat dalam penerapan teknologi untuk perawatan yang lebih baik. 2000 years later. Selanjutnya, ada evaluasi dan pengukuran efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam layanan keperawatan. Yang pertama, ada pengumpulan data, mengumpulkan data terkait penggunaan teknologi informasi dari sistem yang ada. Kedua, analisis kinerja, menganalisis kinerja layanan keperawatan setelah penerapan teknologi informasi. Yang ketiga, evaluasi kepuasan pengguna, mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap penerapan teknologi informasi. Kemudian yang keempat, ada perbaikan berkelanjutan, mengidentifikasi area perbaikan dan melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tren dan perkembangan terkini dalam teknologi informasi dalam layanan keperawatan. Yang pertama, ada rekan medis elektronik atau IMR. IMR mengoptimalkan manajemen data pasien dan memungkinkan akses ke informasi medis secara tepat dan efisien. Yang kedua, ada telemedicine, yaitu pengembangan telemedicine memungkinkan konsultasi medis jarak jauh dan pemantauan pasien secara real time. Yang ketiga, ada perangkat lunak manajemen rumah sakit. Perkembangan perangkat lunak khusus untuk manajemen rumah sakit memberikan efisiensi dalam pengoperasional dan pelayanan pasien. Nah, tadi itu adalah pembahasan tentang materi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum